Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Putra Andriansyah dari kelas D3 PJDB 2019 dengan nomor NRP 21031971010. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas ke-9 dari mata kuliah pemrograman framework yang membahas tentang security pada Y2. Y2 bisa disebut sebagai aplikasi yang memiliki keamanan yang cukup baik karena pada umumnya sebuah aplikasi itu harus memiliki keamanan agar aplikasi tersebut terhindar dari serangan-serangan atau bug-bug tertentu. Kemudian untuk membuat aplikasi memiliki tingkat keamanan yang tinggi, ini menyediakan beberapa fitur keamanan, yaitu untuk keamanan autentikasi, kemudian ada juga autorisasi, kemudian juga ada yang keamanan password, kriptografi, security, out client, dan best practice. Autentikasi adalah proses untuk memastikan bahwa user yang login adalah memang benar dirinya. Autentikasi biasanya dilakukan dengan menggunakan kombinasi username, email, dan password. Pada yaitu Advanced Templates secara default telah disertakan proses autentikasi untuk user login. Sedangkan itu Basic Template, proses autentikasinya hanya dilakukan dengan menggunakan username dan password yang di hardcore pada model user. Jadi kalau di model basicnya ada di bagian model user, kemudian ini scriptnya untuk proses autentikasi pada keamanan Y. Kemudian proses autentikasi pada Advanced Templates melibatkan hal-hal seperti mengatur komponen user pada application configuration dan membuat atau menggunakan class user yang mengimplementasikan interface di web identify interface. Kemudian proses login akan melakukan validasi password yang dimasukkan user dengan password dalam tabel user. Kalau melalui Advanced, dia akan bisa melakukan validasi password dengan tabel user. Untuk mendapatkan informasi terkait dengan user yang sedang login, bisa melalui app user ID atau username. Kemudian autentikasi event. Kelas Y web user akan memunculkan beberapa event ketika terjadi proses logout dan login. Jadi eventnya seperti ini untuk event login pada awal proses, pada saat metode login ini dipanggil, maka event handler login mengisi properti is valid dengan nilai false, maka proses login akan dibatalkan. Kemudian event after login ini akan muncul setelah proses login berhasil. Jadi event before login akan muncul jika event handler mengisi nilai property is valid dengan nilai false. Kemudian ada event before logout. Event ini akan muncul pada awal proses user logout. Kemudian jika event handler mengisi nilai property is valid dengan nilai false, maka proses logout akan dibatalkan. Event after logout
Event ini akan muncul setelah proses logout berhasil. Misal, Anda ingin melakukan audit atau mengumpulkan data statistik untuk setiap user login. Anda dapat membuat sebuah event handler untuk event after login dan meletakkan proses pencatatan waktu login, alamat IP, dan lain-lain di dalamnya. Kemudian ada juga authorization, merupakan proses untuk memverifikasi apakah seorang user berhak untuk melakukan sesuatu. Pada itu, authorization melibatkan komponen access control filter dan role based access control atau RBAC. Kedua komponen di atas dapat berdiri sendiri dan juga bisa digabungkan untuk mendapatkan kemampuan yang lebih lengkap. Jadi authorization ini untuk memverifikasi apakah suatu user login dapat melakukan beberapa action dan kemudian memerlukan sebuah access control filter. Access control filter ini merupakan metode sederhana untuk proses authorization yang mengimplementasikan sebagai Y-filters access control. Biasanya digunakan pada controller untuk mengatur hak akses terhadap action-action yang ada di dalamnya. Jadi ini adalah access controlnya yang berada di dalam file controller. Jadi di sini terletak di site controller, kemudian di dalamnya ada access controller. Di skip samping property only berisi action apa saja yang akan diatur hak aksesnya, seperti login, logout, dan sign up. Kemudian property rules berisi aturan yang akan diterapkan. Ini aturannya. Dia akan memperbolehkan user untuk melakukan login dan sign up. Kemudian ada juga tanda tanya, merupakan role spesial yang berarti semua user yang belum login. Jadi ini user yang memiliki roles atau user yang belum login. Jadi rolesnya ini untuk user yang belum login atau orang baru. Kemudian ada juga add, merupakan role spesial yang berarti semua user yang telah login. Jadi untuk user yang telah login dilambangkan sebagai add. Kemudian aturan-aturan tersebut akan dievaluasi dari atas ke bawah. Jadi untuk yang setelah login memiliki action logout. Jadi itu yang disebut access control filter. Kemudian ada juga role based access control atau RBAC. RBAC ini dapat digunakan untuk pengelolaan hak akses secara lebih komprehensif, yaitu mengimplementasikan RBAC melalui komponen dari aplikasi yang bernama Auth Manager. Untuk menggunakan RBAC ada dua hal yang perlu dilakukan, yaitu membangun data authorization untuk RBAC dan menggunakan RBAC untuk menggunakan pengecekan akses. Dapat dilakukan di model, view, maupun controller. Konsep dasar RBAC memiliki komponen utama ada 3, yaitu role, permission, dan rule. Role ini digunakan untuk menentukan peran dari seseorang user, misal admin atau author. Role dapat memiliki beberapa permission dan juga role yang lain. Seorang user dapat di-assign satu role atau lebih. Permission merupakan hak untuk melakukan sesuatu, seperti mengirim post, mengupdate, mengedit, dan lain-lain. Kemudian ada juga rule, merupakan script yang akan dijalankan untuk memastikan sebuah role atau permission dapat digunakan oleh user. Contoh permission update post dapat memiliki rule yang
mengecek apakah user tersebut dapat melakukan pembuatan post yang akan diupdate. Jika menggunakan DB Manager, terdapat 4 tabel yang digunakan untuk menyimpan RBAC. 4 tabel yaitu out item untuk menyimpan daftar item seperti role, permission, dan rule. Kemudian out item child untuk menyimpan data hubungan antara item. Out assignment untuk menyimpan data hubungan antara user dan role. Kemudian action out rule untuk menyimpan rule. Role permission rule. Jadi gambarnya ini adalah ilustrasi. Jadi di sini ada 2 user yaitu Jane dan John. Jane ini adalah memiliki role admin. Sedangkan John role-nya author. Kemudian di sini juga ada 3 permission yaitu create post, update post, dan update on post. Serta memiliki satu rule yaitu author rule. User Jane yang memiliki role admin akan memiliki permission update post, sedangkan admin ini memiliki permission update post dan memiliki role author. Dia memiliki role author dan memiliki permission update post. Semua yang dimiliki oleh role author juga akan dimiliki role admin. Jadi admin juga bisa melakukan create. Kemudian role author memiliki permission create post dan update on post. Permission update on post dikenakan rule author rule. Permission update on post hanya dapat dilakukan jika rule author rule ini bernilai true. Kemudian bekerja dengan password. Semua developer yang baik pasti tahu bahwa password tidak boleh disimpan sebagai teks. Banyak developer yang masih percaya bahwa dengan menggunakan algoritma hashing MD5 atau SOL sudah cukup aman. Namun dengan teknologi baru, password yang disimpan menggunakan algoritma tersebut ada kemungkinan untuk dapat diketahui dengan brute force attack. Serangan ini juga dapat didukung dengan adanya kamus data yang besar yang menyimpan password MD5. Untuk meningkatkan keamanan, terdapat algoritma hashing yang lebih kuat terhadap serangan brute force attack, yaitu bcrypt. Fungsi crypt terhadap PHP dapat digunakan untuk mengenerate nilai hash menggunakan algoritma bcrypt. Y menyediakan helper Y app-get security yang dapat digunakan untuk bekerja dengan password. Kemudian cryptography pada Y. Mengenerate data random. Untuk proses mereset password via email, biasanya dibutuhkan token yang disimpan dalam database dan juga dikirim ke user. Jadi sini butuhkan token yang disimpan dalam database. Kemudian enkripsi dan deskripsi. Jika Anda ingin menyimpan data secara aman, sehingga orang-orang yang dapat membuka database tetap tidak dapat membacanya, data tersebut perlu dienkripsi sebelum disimpan. Jadi data juga bisa dienkripsi. Kemudian mengkonfirmasi integritas data. Pada kondisi tertentu, ada kemungkinan Anda ingin memverifikasi sebuah data telah diubah oleh pihak-pihak lain atau tidak. Cryptography. Kemudian yang terakhir, best practices. Jadi best practices pada cryptography adalah basic principle. Jadi fungsinya adalah untuk memfilter
apa-apa aja yang dimasukkan oleh user, agar yang dimasukkan itu tidak merusak aplikasi atau script-script yang dimasukkan itu tidak jalan secara otomatis. Kemudian ada juga menghindari SQL injection. Jadi juga bisa harus menghindari serangan SQL. Mengubah data database menggunakan SQL injection itu sangat berbahaya. Kemudian menghindari XSS atau cross-site scripting. Cross-site scripting ini adalah ketika user menyimpan sebuah file script ke dalam database, kemudian apabila file script tersebut dijalankan atau dibuka melalui aplikasi, dan dia akan dijalankan, tetapi kita harus bisa menghindarinya. Kemudian menghindari CSRF atau cross-site request forgery. Jadi menghindari request yang berada saat membuka web aplikasinya. Jadi ini berisi sebuah token biasanya. Ketika setiap web aplikasi tersebut dibuka, maka memiliki token yang berbeda-beda dari setiap aplikasi yang dibuka. Kemudian menghindari file exposure, menghindari debug info dan tool di production. Kemudian juga harus menggunakan connection TLS agar dapat berjalan dengan aman, menggunakan koneksi yang lebih aman. Kemudian secure server configuration.